Halo, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, kapanpun teman-teman menyaksikan acara ini. Jumpa lagi, kita ada di podcast Kata Kita. Kali ini kita kedatangan tamu spesial sekali ya, karena sosok satu ini lumayan masih muda, tapi punya passion yang tinggi di bidang usaha. Seperti yang bisa teman-teman lihat, ini produknya namanya Smoolie, termasuk salah satu minuman yang hits ada di kota Semarang. Mas, kesehariannya selain sibuk ini ya, sibuk ngurus bisnis ya, bisa diceritakan bisnisnya gimana? Kesehariannya ngapain? Kesehariannya akhir-akhir ini lagi menyelamatkan studi. Iya, Anda belum selesai studinya? Iya, studinya belum selesai, jadi ini lagi proses. Kuliah di Universitas Negeri Semarang, di UNES. Ini semester berapa? Ada lah, 2 digit. 2 digit? Iya, 2 digit. Targetnya mau diselesaikan kapan? Tahun ini. Oke. Terus juga ya banyak kegiatan sehari-hari kayak ngobrol sama teman, terus pelihara kucing gitu. Pelihara kucing ada berapa kucingnya? Nyiramin anggrek. Kucing ada 3 di. Oh my god, Anda juga suka anggrek? Iya. Habis ini saya harus ngobrol banyak ya. Saya juga punya anggrek yang nggak ngembang-ngembang. Gitu, boleh. Kalau ini Mas, suka bisnis ini karena memang suka makan sehari-hari. Ya makan kan kebutuhan ya. Kalau setiap hari makan, setiap hari makan. Terus ya suka aja ngulik cita rasa gitu. Suka kulineran. Kalau di Semarang sendiri, paling senang tongkrongannya di mana? Semarang banyak sih. Kadang-kadang juga yang deket-deket sini di Pelangi atau di Gula Jawa. Dekat sini peleburan itu. Betul. Terus atau nyari gelatoan gitu. Atau mimian juga sering. Ke Yami Panda misalnya. Gitu. Kalau aktivitas sehari-hari, ke rutinitasnya ke kampus itu dalam seminggu bisa setiap hari? Enggak, paling seminggu 3 kali lah untuk sekarang. Tapi skripsinya molor gitu, orang tua nanyain terus nggak, nagih terus nggak? Nagih. Kenapa molor? Sibuk kemana? Prioritasnya jadi kemana kemarin-kemarin? Ya ini sebenarnya nggak pantas ditiru sih ya. Ya. Cuman ya waktu itu lagi ngurusin beberapa hal aja. Termasuk bisnis? Termasuk usaha. Soalnya kan waktu itu memang pengennya kan, ya karena kuliahnya sudah terlanjur lama, makanya kalau bisa kan jangan ada biaya dari orang tua lagi. Gitu. Lebih baik dari diri sendiri. Iya. Nah, Itu akhirnya mulai semester berapa di stop subsidi? semester 6. Iya, 5 ke 6. Waktu diomongin gitu terpukul nggak? Enggak sih. Karena udah punya? Karena sebenarnya kalau ya sampai sekarang pun orang tua sebenarnya masih ada kemauan untuk membiayai sebetulnya. Cuman kan ya kebutuhan orang tua juga sebenarnya ada banyak. Anak juga nggak cuma saya. Berapa bersaudara? 3 bersaudara. Mas nomor berapa? Saya kedua. Oke, masih ada adik ya? Ada adik, ada kakak. Jadi waktu itu emang mutusin dari diri sendiri, udahlah kalau memang udah terlanjur lama gini, kalau bisa nggak minta-minta lagi. Jadi mulai umur berapa? Mulai semester berapa udah mikir kayaknya aku udah nggak ini deh, nggak minta orang tua lagi aja gitu. Semester 5 itu Udah mulai sibuk merintis bisnis. iya. Cuman dulu belum bisnis sih, dulu masih kerja. Ya, masih kerja terus belajar. Ikut orang? Iya, ikut belajar. orang terus nanya-nanya gimana sih caranya gitu. Banyak dulu. Ada sempat beberapa kali jaga stand, terus beberapa kali juga apa? Dosen? enggak stand makanan Stand? juga, iya. Aku dari asisten. Terus ya kayak gitu aja lah, event-event juga ikut IO. Tapi memang lingkunganmu itu memang yang usaha nggak jauh-jauh dari makanan ya? Iya, seringnya gitu, nggak jauh dari dunia kuliner. Yang didapat selama itu apa?
banyak sih. Ya pangsa, terus juga resep, terus juga gimana cara ngebisnisinya gitu. Oke. Kalau anak muda sekarang yang ngikuti bisnis kayak gitu banyak ya. Kalau Pemainnya tuh kebanyakan dibandingin pemain anak-anak muda apa sih orang-orang yang main kayak gini? ya yang muda banyak, cuman kayaknya masih didominasi oleh orang-orang tua deh. Orang tua. Iya. Karena yang ilmunya lebih banyak. Iya, mungkin ya. ilmunya lebih banyak, modal juga ada kan. Gitu. Modal udah pasti ada, terus jam terbangnya lebih banyak juga. Oke, Mas Firman, kalau untuk bisnisnya di food and beverage, ya maksudnya food and beverage ya? Iya, F&B. F&B ya. Itu waktu di pameran itu butuh belajar berapa tahun sampai kemudian bikin ini? Dulu dari tahun 2017 sih belajarnya. Berarti ini kan ada pertengahan 2019 hampir akhir. Iya, 2 tahun setengahan. 2 tahun setengah. Iya. Itu biasanya ikut pameran-pameran makanan gitu di hotel kayak gitu. Dulu di mall-mall gitu. Di mall-mall. Iya. Jaga standnya, Mas. Iya, jaga standnya. Ngeracek-ngeraceknya juga. Iya. Paling enggak berarti kan tahu bumbu-bumbunya dari situ ya. Iya, tahu bumbu, tahu karakteristiknya juga gitu. Yang didapat apa? Kalau konsumen Semarang dari situ apa? Ya banyak sih. Jadi tahu konsumen Semarang tuh kayak gimana orang-orangnya, karakteristiknya juga. Jadinya kayak apa ya? Ada hal yang bisa di develop lah dari situ. Gitu. Dikulik terus di develop. Untuk semuli ini sampai kemudian nemu racikan yang tepat, resep yang tepat, itu perlu riset berapa lama? Oh, kalau semuli researchnya setahun. Sendiri? Iya, sama teman-teman. Mix and match gitu ya? Iya, mix and match. Berapa orang, Mas? Maksudnya yang benar-benar juga into ke situ sama mendampingi Anda merintis itu? Enggak, dulu awalnya 3 orang. Terus karena kita ngelihat ada jus yang enak kan di Tembalang. Cuman jadi dari segi cita rasa enak. Cuman dari dari segi pelayanan, dari bentuk outlet itu kayak kurang kita rasa. Nah, terus akhirnya coba yuk kita bikin ya kayak gini gitu. Cita rasanya sama atau bahkan mungkin lebih enak, cuman pelayanannya jauh lebih bagus. Outletnya juga dibikin bagus, itu bisa nggak? Terus akhirnya kita bikin, jadi deh. Definisi pelayanan bagus, kalau yang tadi kan nggak bagus. Terus Mas Firman bikin pengembangan dengan pelayanan yang lebih bagus. Definisinya bagus dan tidak bagus dalam pelayanan apa? Ya, kita bener-bener dengerin apa kata pelanggan. Terus kita juga ngasih sambutan yang hangat, greetingnya juga oke. Gitu-gitu, nggak jutek, cuek. Sekarang kan apalagi pelanggan kan sensitif banget ya. Oke. Terus mereka juga punya banyak media untuk bisa nyuarain itu. Kalau nggak enak dikit langsung kadang di post di medsos atau kadang langsung ditulis di Google review gitu-gitu. Makanya itu kita harus benar-benar concern di situ. Gitu. Kalau yang di Jus Tembalang tadi meniadakan itu, nggak ada itu. Iya, lebih cuek, terus lebih bener-bener apa ya? Yaudah, yang penting ada orang beli aja. Gitu. Padahal secara kualitas rasanya lumayan. Secara cita rasa lumayan, tapi pas kita buka beberapa bulan itu tempatnya tutup. Karena mungkin nggak tahu juga sih alasannya apa. Tapi memang berarti sebelumnya Mas Firman langganan di situ. Langganan di situ, iya sering beli. Gitu. Itu juga yang jadi nggak? Maksudnya indikator kalau ngerekrut karyawan. Iya juga. Pembawaan harus ramah ya. Iya, harus ramah. Kalau interview gimana, Mas? Interview karyawan? Udah lama yang ngelakuin sih sebenarnya. Terakhir, tapi kan pernah dong? Iya, pernah. Apa yang ini faktor X ini harus ada dan ini nggak masuk karena gini, ini masuk karena gini. Itu apa? Kalau karyawan sih sebenarnya dulu kalau
keramahan, terus juga ketepatan dalam pelayanan itu kan bisa dilatih, bisa dibentuk. Nah, cuman dulu kita bener-bener yang kita cari dan jarang ada di orang itu sebenarnya kejujuran. Iya. Gitu. Nah itu kita kulik di situ. Kalau selama orang itu jujur sih, itu berarti udah sesuai kriteria kita sih. Tapi itu kan kalau jujur apa enggak kan lewat waktu mas, nggak bisa langsung interview. Iya. Jujur nih anaknya kan bisa. Iya, tapi kita bisa tahu Dari ada potensi bohong atau enggaknya. dari apa? Ya dari beberapa pertanyaan. Oke. Biasanya yang ditanya apa? Soal kisi-kisi mas? Ya misalnya ditanyain aja apa namanya. Kalau misalnya dapat gaji segini, nanti dia larinya kemana aja gitu. Terus habis itu juga sebelumnya udah pernah belum dia ngelakuin apa gitu, terus dia berterus terang ke kerabat dekatnya atau yang bersangkutan sama urusan hal itu gitu. Pernah, atau mungkin dia jawab, wah saya pernah mas menyembunyikan sesuatu. Nah itu kayak itu kita kulik lagi kenapa bisa terjadi hal kayak gitu. Berarti lebih ke tes psikologisnya di situ ya? Iya gitu. Cuman sih harusnya sekarang kurikulumnya udah ganti kurikulumnya. Udah ganti ya, iya. Soalnya saya sendiri wawancarain karyawan itu udah terakhir 2020 kalau nggak salah. Akhir. Iya, 2020 akhir. Karyawan berarti sekarang berapa mas? Dari 17 outlet itu. Ada berapa 17 outlet ya teman-teman? 100, udah sampai 100 mungkin. Nyentuh 100 karyawan. Ya. Nah, aku kadang penasaran sama pebisnis itu yang outletnya sampai luar kota, artinya kan kita jarang bisa menjamah yang di luar kota itu ya, interaksinya kita sama orang karyawan yang luar kota itu kurang terbatas gitu ya. Loh kenapa? Enggak kan, kenapa kayak gitu? Enggak lah, tidak membatasi itu, maksudnya itu enggak ngefek itu? Enggak ngefek, kan semua orang sama aja sebenarnya, makan nasi juga. Semua orang se-Indonesia paling sama aja orang-orang. Monitoringmu gimana mas? Kalau monitoring nah itu bisnis, monitoringmu gitu loh maksudnya. Oh, kalau monitoring karena kan di luar jangkauan kita yang nggak deket gitu loh, misalnya di Bandung ada kan. Iya. Kita pakai supervisor sih. Supervisor. Supervisor itu megang beberapa outlet, terus di setiap outlet pasti ada kepala outlet. Oke. Gitu. Coba mas diceritakan ada berapa cabang Semuli di yang Mas Firman punya? Semuli sekarang ada 17 cabang. Di Semarang? Di Semarang ada 7. Selain itu yang 10 di mana aja? Terus di Bandung kita ada 6, sisanya ada di setiap kota ada 1 cabang. Di Purwokerto, Bekasi, Jogja, terus Solo. Itu. Mas Firman menetapkan ini enggak target gitu enggak? Untuk Target kayak setiap gimana misalnya? target pembelian setiap bulan harus segini gitu. Oh iya ada. Karyawan ada kayak gitu ya? Cuman nggak kita sampaikan ke karyawan sih memang. Ke supervisornya? Kita sampaikan ke supervisor sama ke marketing. Tim marketing gitu. Untuk yang Semarang sendiri, minatnya anak muda seperti apa? Tadi kan Mas Firman di belakang layar kan udah bilang kalau Semarang itu cenderungnya masih kurang jajan, kurang apa? Ini dibahas ya apa? Nggak apa-apa. Dibanding kota lain tuh maksudnya anaknya tidak kayak di Bandung, kayak di kota lain doyan jajan. Kalau Semarang cenderung kurang gitu. Itu gimana? Iya, memang minat jajannya bukan kurang, cuman lebih rendah daripada kota lain. Terutama kalau dibandingin Bandung. Semarang kan kalau malam aja misalnya jam 9 aja udah pada sepi kan jalan-jalan. Terutama waktu weekdays. Nah, iya. Bandung itu jam 12, setengah 1 itu orang masih pada pergi nyari makan gitu. Karena emang minat jajannya segede itu. Terus kalau beberapa ruas jalan Bandung kan macet. Macetnya lebih, ya karena populasinya lebih banyak juga kan Bandung. Nah itu ketika macet terus dia ngelihat brand baru, meskipun baru ya, dia ada minat untuk mampir gitu. Entah enak gak enak, yang penting nyobain dulu. Penasarannya lebih tinggi gitu. Itu kalau Bandung. Yang pertama buka di kota mana? Semarang. Semarang. Iya, karena kita basing Semarang. Teman-temanmu yang tadi memulai itu juga teman-teman kuliah? Teman main.
Teman main. Iya. Teman nongkrong, teman main. Kalau ini Mas, nentuin titik pertama di mana itu nggak sih? Picky nggak sih? Ya enggak, Mbak. Kalau pertama ya yang penting kita ada duit berapa dulu, terus ada yang sesuai nggak tempat yang sama budget kita. Selama ada yang sesuai, udah kita ambil, entah itu tempatnya berhantu atau tempatnya. Oke. Dulu pertama di mana? Tapi sih untungnya dulu tempatnya lumayan sih bagus. Dulu pertama kita di Undip, dekat Undip, di namanya Gang Tunjung Sari. Oke. Itu di kos-kosan, kos putri lagi. Dulu model pertama berapa Mas? Apa? Dulu model pertama berapa? Ya ada lah, nggak bisa disebut. Tapi ya ada 2 digit juga, cuman nggak banyak. Temenmu yang 3 ini sampai sekarang masih? Ada beberapa yang sudah ke prioritas lain. Kamu dulu untuk modal itu uang sendiri? Iya, uang dari kerja, uang dari usaha yang Tabungan pertama sendiri juga. gitu, Mas, Iya. tabungan sendiri. Dari jaga stand tadi yang masih kerja. Iya, tapi ada juga sebagian dibantu teman. Kalau untuk resepnya itu googling atau minta seperti siapa? Terus googling lu gimana berarti? Ya, cari tahu resepnya, mix and match-nya dari mana aja. Enggak sih, kita ya ada yang lihat YouTube. Mhm. Kayak misalnya ini yang Korean Strawberry Milk ini, kita lihat di YouTube. Terus Green Booster kita nggak sengaja lihat di Instagram kalau nggak salah waktu itu. Cuman resepnya beda. Gitu. Terus ada yang benar-benar kita ngide sendiri aja. Coba ya ini dicampur ini gimana rasanya gitu. Ngide sendiri dalam artian juga kita nggak tahu ya kalau mungkin di luar sana ternyata ada produk yang sama. Cuman sih kita nggak ngulik gitu. Kita bener-bener ada di pikiran, di kepala kita sendiri gitu. Yang terjadi seringnya gimana? Yang ide tadi di luar ada atau memang Lebih original? seringnya sih kita tetap ini sih ngelihat di pasar, maksudnya ngelihat di medsos, YouTube gitu. Orang-orang lagi pada suka apa sih? Oh ini. Nah dari situ, tapi kita nggak 100% jiplak, tapi kita develop gitu. Ada tim dulu waktu pertama mix and match resep itu, ada tim yang dicipi sendiri atau mungkin ada siapa yang Enggak, ya kita sendiri kalau yang pertama. kita sendiri? Iya. Uji Kami pasarnya sendiri. juga gimana Mas? Ketika udah punya produk gak jadi nih, uji pasarnya gimana? Dulu masih sepi sih. Sebelum ada Green Booster dulu sepi. Nah ini yang bikin Green Booster ini yang bikin rame. Salah satu yang pertama yang Iya. Yang pertama dan penyelamat penyelamat apa? penyelamat brand kita. Oke. Nah, karena kalau nggak ada dia mungkin ya kita cuma bertahan beberapa Yang ini bulan ya? aja. Iya, yang hijau itu. Ini berarti yang best sellernya. Best sellernya. Boleh tahu dari apa? Itu sawi sama nanas. Oh, cocok buat vegetarian berarti ya. Ini semua buat vegetarian. Cuma kan ada sayurnya. Iya, iya. Kalau Smoothie brandnya sendiri itu yang nyiptain siapa? Mas Firman sendiri juga? Enggak, teman. Temen. Meaningnya apa? Semuli apa ya? Ya kita kayak lucu-lucuan aja sih waktu itu. Kayak oh enak disebut, enak didengar juga, ya udah dah. Karena kan dulu kita jualnya smoothies. Kita ulik terus dari smoothies apa ya kira-kira namanya? Udah deh coba dulu tuh ada smoothie namanya, pakai TY belakangnya, terus smoothie. Moody. Iya, terus Smuli tapi kayak nama aplikasi yang zaman dulu itu nulisnya gitu, terus kayaknya nggak oke deh, terus akhirnya nemu Smuli pakai LY gitu. Mas, kalau untuk bisnis minuman, aku sebagai orang awam sih ya. Cuma kan kalau untuk misalnya aku mau bikin usaha minuman di Semarang sendiri kan juga udah banyak gitu loh. Yang memotivasi Anda, motivasi Mas Firman, ini bertahan nih. Ini udah berapa tahun berarti? Udah 3 tahun. mau 4. Mau 4 ya? Iya, mau 4 tahun. Karena kan misal nih, aku mau ke jalan ini, itu brand minuman udah banyak gitu loh. Kok tertarik bikin minuman gitu? Nggak takut sama yang lain?
aku sebagai orang awam sih gitu loh, karena kan di mana aja udah ada banyak gitu. Itu yang membuat Anda terus kemudian, oh aku ini aja bertahan kok gitu, apa niatnya pertama? Karena kita lihat sekarang ada banyak brand minuman betul, tapi mereka concernnya ada di bubuk-bubuk, terus penggunaan gula yang berlebih, gitu-gitu kan. Nah, kita sebetulnya lewat Semuli itu mau ngelakuin campaign. Bahwa oke nih, kamu bisa juga kok minum enak tapi sehat gitu. Terus juga baik buat kamu, ada manfaatnya, plus efek sampingnya hampir nggak ada gitu. Karena ini pure dari buah sama sayur. Kalau misalnya yang coklat itu berarti dari bahannya apa? Kita nggak ada yang full. Kita sebenarnya nggak ada yang full coklat. Tapi kalau misal ada, kita pakai bubuk coklat yang pure. Kakao gitu pure ya? Iya. Berarti memang jadi pembeda lah ya? Iya. Dibanding yang lain yang banyak. Iya, pembedanya itu. Kalau sama jus-jus yang lain, mungkin jus-jus yang lain karena lebih banyak mereka jual simple jus atau mix buahnya 1-2 buah udah. Nah, kalau kita ada sampai 3 atau 4 bahan, kita jadiin satu. Aku boleh coba, Mas? Boleh. Mau nyoba yang mana terserah. Aku senangnya coklat, aku coba. Aku mau tanya ini. Kenapa logonya koala? Itu Milky Mary. Seger guys, rasanya kayak ditembak orang yang kita incar selama ini. Kenapa koala, Mas? Itu juga sama kayak namanya. Sebenarnya nggak ada filosofi khusus. Tapi karena itu kita nganggapnya binatang lucu aja terus. Ya udah. Berarti nggak ada meaningnya khusus apa gitu, apa mungkin Mas Iman seneng koala? Nggak? Iya, nggak. Karena lebih eye catching gitu ya? Iya, lebih eye catching. Mulai berapa dari rate harganya, Mas? Kita ada di harga 8 sampai 23.000. Yang 23.000 apa? Ada namanya Nati Pink. Apa itu? Itu perpaduan dari buah naga, pisang, terus selai kacang. Dan semuanya dibuat dari bahan murni ya? Iya. Tanpa kayak bubuk gitu enggak ya? Enggak. Tanpa bubuk-bubukan, powder ya istilahnya sekarang mungkin orang nyebutnya. Kalau untuk Mas, bahan bakunya nyarinya gitu, Mas Firman masih ngurusin gitu nggak? Sekarang udah autopilot sih, maksudnya udah ada suppliernya. Supplier tetapnya udah ada. Yang supply setiap bulan siapa gitu? Iya, paling terakhir itu kita terakhir nyari sampai belusuan itu paling 2020. Harus nyari pisang kemana kalau misalnya supplier A habis gitu kan, terus melon juga kemana. Tapi sekarang udah ada supplier khusus, supplier tetap, jadi aman lah. Kalau untuk yang kota lain juga kan maksudnya yang dari pusatnya Semarang kan ya? Iya. Kalau misalnya yang di Bandung itu suppliernya juga Mas Firman juga turun ke sana, terus siapa-siapa aja yang ke sana juga ikut nyeleksi? Ya, supervisor turut ikut bantu nyari supplier juga. Tapi kebanyakan karyawan masih muda ya, Mas? Masih muda, ya. Maksimal paling tua umur berapa ya? 31 mungkin paling tua. Aku udah nggak diterima, guys. Kalau untuk di Semarang 7 ya? Semarang 7 kan? Iya, Semarang 7 outlet. Meskipun setelah buka di Bandung, akhirnya kita juga nemu orang yang bikin kita celak juga sebenarnya. Kenapa? Ya jadi ada pengalaman buruk lah. Kayak kompetitor gitu? Bukan. Scamming, penipuan gitu. Oh, berarti Anda sudah pernah merasakan kayak gitu ya? Merasakan. Meskipun setelah buka di Bandung, akhirnya kita juga nemu orang yang bikin kita celak juga sebenarnya. Kenapa? Ya jadi ada pengalaman buruk lah. Kayak kompetitor gitu? Bukan. Scamming, penipuan gitu. Oh, berarti Anda sudah pernah merasakan kayak gitu ya? Merasakan.